Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Drainase Perkotaan C3. Di sini kami ingin memaparkan hasil tugas kami drainase perkotaan dengan berjudul penerapan model EPA SWMM 5.2 untuk evaluasi sistem drainase perkotaan pada ruas jalan Siliwangi Kota Tasikmalaya. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Next, operator. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu Bayu Pamungkas dengan nomor 217011109. Ada saya sendiri dengan nomor NPM 217011502. Ada Muhammad Nauparabani 217011513 dan Fitra Yusri Ridiki Ramdan 217011514. Next. Oke, metode penelitian. Next. Nah, di sini ada lampiran yang dimana itu adalah peta dari lokasi penelitian kelompok kami, yaitu di Jalan Siliwangi, di depan kampus Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Next. Alat dan bahan yang dibutuhkan selama kami penelitian yaitu ada rambu ukur, meteran, kamera, laptop, Google Earth, aplikasi SWMM 5.2, dan aplikasi ArcGIS. Kegunaannya, rambu ukur mengukur dimensi saluran pun sama juga dengan meteran. Kamera kegunaannya adalah untuk dokumentasi survei lapangan dan kondisi existing saluran, dan laptop mengelola data hasil penelitian survei lokasi. Yang kelima ada Google Earth, yaitu mengaplikasikan data lapangan, mensimulasikan hasil penelitian, membantu untuk proses analisisnya. Terus ada aplikasi ArcGIS, terus ada aplikasi ArcGIS itu untuk penunjang kita dalam menganalisis drainase perkotaan tersebut. Nah, next. Oke, baik, di sini adalah ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu dibagi dua, yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer itu yaitu data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa dimensi saluran drainase, kondisi existing, kemiringan pasar saluran, serta luasan daerah tangkapan air. Lokasi tersebut yang kemudian dilakukan analisis debit limpasan yang terjadi. Data sekunder yaitu ada dua, dibagi lagi, dikerucutkan ada dua, yaitu data curah hujan dan data peta topografi. Nah, data curah hujan yang digunakan diperoleh dari stasiun hujan yang terdekat daerah tangkapan air, yaitu pos curah hujan Cimulu dan pos hujan Kawalo. Terus ada peta topografi. Peta ini diperlukan untuk menemukan suatu aliran air atau stream flow dan elevasi pada lokasi penelitian sehingga diperoleh DTA, daerah tangkapan air pada lokasi penelitian. Next. Data curah hujan. Berikut adalah lampiran data curah hujan dari pos Kawalu dan pos Dilanud. Next. Analisis data. Analisis data ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada analisis hidrologi, permodelan alternatif dalam penanganan banjir, analisis kapasitas saluran drainase. Analisis hidrologi sendiri yang digunakan dalam penelitian ini yaitu periode ulang 2,5 tahun. Curah hujan rencana dapat dirancang dengan perhitungan curah hujan ke, ke, ke kepada kawasan analisis frekuensi dan ujian sebaran. Terus ada analisa kalau kapasitas saluran drainase. Dalam menganalisis kapasitas saluran, rumus yang digunakan itu adalah rumus Manning. Nilai debit banjir rencana dan saluran existing dibandingkan. Kemudian, jika nilai debit saluran existing lebih kecil dari debit banjir rencana, maka dapat diketahui bahwa dimensi saluran tidak dapat menampung debit limpasan ini yang terjadi. Terus kalau pemodelan alternatif penanganan banjir, periode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu periode ulang 2 tahun, 5 tahun,
Curah hujan rencana dapat dibantu dengan perhitungan curah hujan kawasan, analisis frekuensi, dan uji sebaran. Next. Nah, input backdrop dan koordinat. Backdrop ini diperoleh dari data digital map telah diolah terlebih dahulu menjadi bantuan software ArcGIS untuk menemukan daerah tangkapan air serta untuk melihat koordinat yang akan diinputkan ke dalam SYMM. Next. Ini adalah subcatchment berdasarkan peta topografi dan aliran air menuju saluran. Pada lokasi penelitian terdapat 55 subcatchment. Data yang dimasukkan yaitu luas dan lebar lahan yang berhadapan langsung dengan saluran, persentase kemiringan lahan, serta persentase lahan. Berikut data yang kami lampirkan. Next. Ini adalah permodelan jaringan drainase yang kelompok kami lampirkan. Next. Berikut juga adalah permodelan jaringan drainase. Permodelan jaringan drainase sesuai dengan sistem jaringan drainase yang ada di lapangan, mulai dari junction, data elevasi, conduit, data dimensi, ranging, dan outfalls. Dan berikut adalah lampiran-lampiran yang kami lampirkan di dalam PPT tersebut. Next. Nah, ini adalah tampilan hasil status report dari permodelan pada aliran pada sistem drainase. Next. Nah, ini tampilan hasil simulasi menggunakan map. Next. Berikut juga adalah tampilan hasil simulasi menggunakan grafik, tampilan hasil, dan juga tampilan hasil simulasi menggunakan profil aliran. Simulasi ini bisa dijalankan apabila semua data yang dimasukkan dapat dikatakan berhasil. Jika continuity error kurang dari 10%, hasil simulasi dapat dilihat dari status report menggunakan map, menggunakan grafik, maupun menggunakan profil aliran. Next. Nah, penentuan daerah tangkap air, catchment area dapat ditemukan dengan melihat topografi dan aliran runoff atau yang disebut juga dengan stream flow, batas-batas pemisah berupa pegunungan atau daerah yang memiliki elevasi yang lebih tinggi. Data yang dibutuhkan untuk melakukan analisis merupakan data input digital evolution model yang bisa didapatkan dari National Digital Elevation Model dalam kurung DEMNAS. Oke, next. Dan di sini adalah kondisi existing drainase depan Pengadilan Negeri Tasikmalaya kelas 1A, saluran terbuka, bagian sisi samping batu kali, dimensi saluran adalah dengan lebar 52 cm dengan tinggi 80 cm. Next. Oke, baik. Terima kasih moderator. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Nova Rabani. Terima kasih moderator. Silakan. Untuk yang selanjutnya yaitu alur penelitian. Pada poin pertama yaitu ada hujan kawasan. Metode polygon Tyson digunakan untuk mengetahui curah hujan rata-rata dan mencangkup luasan pada daerah tangkapan air yang masuk pada poligon. Adapun stasiun curah hujan yang digunakan untuk membentuk dengan bantuan program ArcGIS yaitu stasiun hujan Cimulu dan Kawalu. Daerah tangkapan air untuk stasiun hujan yang berpengaruh pada lokasi penelitian bahwa stasiun curah hujan Cimulu dan Kawalu. Pada poin yang kedua ada analisis hidrologi. Dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk
menghitung curah hujan rencana pada periode ulang kala 2 tahun, 5 tahun. Data curah hujan didapat dari stasiun hujan terdekat, yaitu Stasiun Hujan Cimolu dan Stasiun Hujan Kawalu. Ini adalah gambar poligon Tyson kelompok kami yang berlokasi di Tasikmalaya. Next. Curah hujan maksimum di sini dari tahun 2010 sampai 2019. Untuk total curah hujan maksimumnya bisa dilihat dari tabel. Next. Selanjutnya distribusi normal. Hasil perhitungan curah hujan rencana dengan distribusi normal dapat dilihat pada tabel di bawah. Selanjutnya perhitungan periode ulangnya hujan distribusi normal. Next. Yang selanjutnya distribusi Gumbel. Hasil perhitungan curah hujan rencana dengan distribusi Gumbel dapat dilihat pada tabel di bawah. Dan untuk perhitungan periode ulangnya bisa dilihat di tabel bawah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada rekan saya, Nova Rabani. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Fitra Yusri Rizik Ramdan. Silakan Fitra. Oke, terima kasih kepada moderator sudah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan distribusi log version tipe 3. Di sini hasil perhitungan curah hujan rencana dengan distribusi log version tipe 3 dapat dilihat pada tabel di bawah dari tahun 2010 sampai tahun 2019. Dan ada juga perhitungan periode ulang hujan distribusi log version tipe 3. Selanjutnya, di sini ada hasil perhitungan nilai curah hujan rencana dari setiap metode memiliki nilai yang berbeda, sehingga harus diuji kesesuaiannya dengan sifat masing-masing jenis distribusi. Hal ini dilakukan dengan melakukan tinjauan terhadap syarat batas 45 parameter statistik tiap distribusi. Selanjutnya, dipilih salah satu distribusi yang memiliki nilai koefisien skewness dan koefisien kortosis sesuai syarat batas. Di sini ada tabelnya. Selanjutnya, uji kecocokan sebaran. Uji kecocokan sebaran. Selanjutnya, uji C-square menggunakan kali 2 yang dihitung dengan persamaan dan hitungan derajat kebebasan atau DK. Menggunakan persamaan di bawah ini dan dapat dihitung menggunakan mikroskop Excel. Contohnya ada di samping. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Fitra Yusri Rizik. Silakan dilanjutkan oleh Bayu Pamungkas. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya lanjutkan. Uji Smirnov Kolmogorov sering disebut juga uji kecocokan non-parametrik karena pengujiannya tidak menggunakan fungsi distribusi tertentu. Perhitungan uji distribusi Smirnov Kolmogorov ditunjuk
ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Next. Dan analisis intensitas curah hujan rencana. Pada perhitungan intensitas hujan rencana, digunakan rumus Mononabe, karena curah hujan yang digunakan adalah curah hujan harian. Lamanya waktu yang dihitung adalah 6 jam dan 24 jam. Pada periode ulang, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 1000. Untuk perhitungan intensitas hujan ditunjukkan pada tabel di samping ini dengan hujan rencana bisa dilihat di tabel. Next. Di sini ada hasil perhitungan intensitas hujan dan grafik intensitas, durasi, sampai frekuensi. Next. Dan juga hasil perhitungan intensitas hujan untuk periode 6 jam. Bisa dilihat di tabel dan grafik intensitas, durasi, frekuensi bisa dilihat di slide. Next. Untuk analisis kapasitas penampang menggunakan EPA SWMM versi 2.5. Next. Untuk hasil simulasi SWMM versi 5.2 pada kondisi existing, untuk nilai continuity error kondisi existing dikatakan aman karena di bawah dari 10%. Dan untuk perhitungan debit banjir rencana bisa dilihat di tabel. Next. Jadi, rencana perubahan pada dimensi saluran drainase diperlukan di saat normalisasi saluran tidak dapat menyelesaikan permasalahan. Agar tidak terjadi overflow pada saluran tersebut, harus memperhatikan kondisi di lapangan, apakah jalan tersebut cukup untuk dilakukan pelebaran tanpa mengurangi lebar jalan. Untuk perhitungan redesain saluran dilakukan dengan program Microsoft Excel, yaitu sebagai berikut dan di tabel. Next. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bayu Pamungkas sudah memaparkan kesimpulan dan saran dari kelompok kami atas hasil penelitian kelompok kami adalah berdasarkan hasil evaluasi dan permodelan drainase pemukiman menggunakan aplikasi EPA SWMM 5.2 di Jalan Siliwangi, Kota Tasikmalaya, dapat disimpulkan bahwa intensitas hujan terbesar analisis hidrologi terjadi pada 6 jam pertama dan kemudian turun pada jam selanjutnya. Nilai intensitas terbesar berbagai periode ulang di antara PUH 2 tahun dan seterusnya. Alternatif, penanganan pada lokasi penelitian berupa penambahan dimensi saluran sehingga dapat menampung debit banjir rencana, normalisasi pemeliharaan saluran dengan pembuangan atau penggeruk sedimen dan sampah pada saluran, serta memperhatikan saluran inlet yang terjadi agar tidak tersumbat. Dilakukan pemeliharaan pada saluran, baik itu dilakukan oleh warga sekitar ataupun pemerintah daerah. Karena banyak saluran yang tersumbat akibat sedimentasi, sampah maupun inlet saluran tersebut, dan juga perlunya perubahan pada dimensi saluran yang tidak dapat menampung debit limpasan. Titik banjir di Kota Tasikmalaya harus diperhatikan untuk perencanaan perbaikan saluran dan diutamakan perbaikan sebelum memperbaiki saluran yang masih dalam kondisi normal atau berfungsi dengan baik. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dengan segala kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.